Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah partai yang sangat-sangat menarik teman-teman, dan juga pelajaran bagi kita bersama. Untuk itulah mengapa saya membuat buah hitam di bawah, sehingga kita akan melihat bagaimana Wesley So menghadapi pembukaan London System dan bagaimana juga Arjun Erigaisi memainkannya. Dan penasaran bagaimana permainannya? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, Arjun Erigaisi memulangkah dengan D4, kuda ke F6, kuda ke F3, D5, gajah ke F4, sehingga London System di papan. C5 dan pion ke E3, E6 dan C3. Inilah ciri khas London System. Dan sekarang bagaimana memulai attack atau lanjutan dari posisi seperti ini? Dimainkan menteri ke B6 tentunya mengancam pion, dan menteri ke B3 ini adalah balasan utama. Gajah ke D7, kita harus ingat teman-teman, di mana gajah terlebih dahulu ke depan aktif, lalu kuda. Karena apabila kuda aktif terlebih dahulu, maka ini sudah menghalangi gajah. Oke teman-teman, gajah aktif ke D7, kuda ke D2, gajah ke C6, gajah ke E2, gajah ke E7, dan kuda ke sentral ke E5. Dan kuda ke D7 menawarkan langsung kuda di sentral. H4 mencoba variasi agresif dari Arjun Erigaisi, di mana juga langsung mulai menyerang ke depan dari sayap raja. Pion ke A5, di mana juga dari sayap menteri Wesley So menyerang. Kuda ke F3 mengaktifkan diri, memperkuat kuda satu sama lain. Di sini rokade tanpa takut teman-teman, ia mengundang bagaimana ancaman ke depan dari putih. Maka langsung saja Arjun Erigaisi menerima tantangan dengan H5 dan A4 saat ini mengancam menteri. Pertukaran menteri terjadi, kuda menerima, dan kita lihat pion juga akan melaju ke depan, dihentikan terlebih dahulu dengan A3. Benteng ke C8 saat ini mencoba juga membuka ke depan file C, maka berlanjut G4, fokus juga menyerang dari Arjun Erigaisi. Kuda ke D7 di mana juga mundur, menawarkan juga kuda di mana juga mengurangi tempo pion melaju, tetap fokus rencana G5. Maka kuda memukul kuda, kuda menerima kembali, tetap ada kuda di sentral. Di sini pion C memukul pion D, pion E menerima, dan kuda ke C4. Kita melihat teman-teman menawarkan kuda di mana apabila diterima pion juga ke depan untuk juga membuka diagonal gajah mengancam benteng. Pion ke G6 saat ini fokus rencana juga mengetek. Di sini kuda memukul kuda. Sebelum putih memukul kuda kembali terlebih dahulu, pion G memukul pion H, tempo skak. Raja menerima, barulah gajah memukul kuda di sentral, dan gajah ini juga cukup kuat, mungkin ke depan juga mengaktifkan benteng di file G teman-teman. Berlanjut dengan benteng ke H8 saat ini mencoba juga mereposisi diri, di mana juga membuka akses benteng ke depan. Raja ke D2, maka gajah ke G5 skak, raja ke C2, lalu F6. Kita lihat teman-teman bagaimana penempatan terlebih dahulu gajah tempo skak, lalu pion saat ini mengancam gajah, gajah ke G3, dan raja ke G8. Kita lihat teman-teman juga ke depan bermanuver, mensupport pion, benteng ke I1, dan raja ke F7, gajah ke D3, di mana juga ke depan kita lihat menekan, ditutup F5 tentunya. Tentunya dengan F5 membuat petak E5 menjadi petak lemah, ditempatkan strategis gajah ke E5. Gajah ke F6 saat ini langsung menawarkan, gajah ke F4 menolak, dan benteng ke H7 mungkin ke depan menumpuk benteng di file H. Permainan berlanjut dengan gajah ke E2 saat ini menambah support terhadap pion, benteng ke H8, raja ke D2. Karena apa? Tidak lagi langkah signifikan apa yang harus dilakukan teman-teman, bahwa kedua pemain masih sebanding, dan disinilah diuji bagaimana kekuatan Super Grandmaster dalam tekanan waktu untuk memanage permainan, menempatkan perwiranya satu sama lain. Raja ke D2, langkah tunggu apa yang harus dilakukan oleh hitam. Di sini raja ke E7 juga membuka ke depan ruang bagi gajah. Di sini gajah ke F3 langsung juga teman-teman. Tentunya apabila hal ini terjadi, maka gajah ke depan dapat memukul pion, sedangkan pion ini sedang dipin. Benteng ke D8 harus tetap hati-hati, tetap menambah support, lalu ke depan gajah dapat mundur. Di sini benteng ke E3 menumpuk benteng, gajah ke E8, benteng ke E1,
gajah ke F7, lalu gajah ke D1. Kita juga dapat melihat teman-teman bagaimana manuver yang dilakukan oleh hitam. Di sini juga Arjun Erigeshi mengetek pion sehingga benteng ke A8, gajah ke E2, di mana juga ke depan untuk juga bermanuver. Di sini raja ke D7, gajah ke B5 skak, raja ke E7, gajah kembali, dan benteng ke H8. Di sini tidak dilakukan langkah repetition tentunya. Raja ke C1, sembari dalam tekanan waktu kita akan melihat bagaimana juga kesabaran dan keakuratan kedua pemain. Benteng ke C8, di mana juga memanfaatkan pinan, tidak boleh terburu-buru sehingga raja ke B1 menghindar, benteng ke A8 kembali, raja ke A2, benteng ke C8 saat ini, gajah ke D1, benteng ke A8, gajah ke E2, ke C8. Dilakukan repetition teman-teman untuk menambah increment. Saat ini menawarkan repetition juga boleh, tapi dipilih oleh Arjun Erigeshi berbeda dengan gajah ke F3, raja ke D7, gajah ke D1, benteng ke A8, gajah ke E2, raja ke E7. Lagi-lagi tidak kembali gajah dengan gajah ke C7. Mencoba ke depan dengan ide seperti ini. Kita lihat teman-teman bermanuver melakukan skak sehingga juga ke depan dilakukan skak dan diagonal ini dikuasai oleh putih. Inilah ide dari Arjun Erigeshi. Tentunya dipancing oleh Wesley So sehingga raja ke D7 dan gajah ke B6. Betul saja teman-teman. Tetapi percaya atau tidak, ide ini juga dapat disangkal oleh hitam, di mana di dalam posisi ini harusnya kembali, tetapi gajah ke B6 membuat keunggulan bagi Wesley So. Bagaimana Wesley So dalam waktu singkat memikirkan hal ini, dan ia membuat balasan terbaik dengan raja ke C6, sehingga dengan raja ke C6 menggagalkan rencana dari putih. Kita lihat gajah ke depan tidak bisa menempatkan di petak B5, gajah ke C5, maka E5 saat ini langkah kunci teman-teman. Benteng ke F3 dimainkan. Karena apa? Apabila dicoba menerima, masalahnya di sini raja memukul gajah, pion memukul gajah bang. Masalahnya D4 open skak sehingga benteng pun akan hilang. Jelas di sini pun bahwa hitam sangat unggul. Luar biasa teman-teman, bagaimana sedikit saja kesalahan langsung dapat dilihat oleh Super Grandmaster. Kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini masih dicoba tentunya dengan benteng ke F3, maka E4 saat ini dan benteng terjebak teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Terpaksa dikorbankan juga pion, maka gajah ke E6, kemana benteng melangkah, sehingga benteng ke F4, gajah ke G5, dan kemana benteng melangkah, terpaksa ditukarkan kualitas, maka gajah memukul benteng pertukaran, lalu B6. Kita lihat mengusir gajah, gajah ke B4, B5 saat ini, benteng ke G1 dan gajah ke F6. Dilanjutkan gajah ke E2 dan benteng ke H6. Kita lihat teman-teman, di mana juga menghentikan pion ini, mungkin juga ke depan menumpuk benteng, dimainkan dengan gajah ke C5, dan ini sebuah kesalahan. Memang cukup sulit teman-teman, apalagi juga dalam tekanan waktu. Di sini F3 layak dipertimbangkan. Dengan ide apabila E3 tidak menerima, maka F4. Benteng ke E8 mensupport pion ke depan mendorong, maka F5 juga teman-teman. Kita lihat bagaimana pion ini juga mengontrol petak-petak penting. Apabila benteng ke E4 bermanuver ke depan mengancam pion, maka benteng ke G3 tidak mungkin ditinggalkan, pion ini pun akan tumbang. Sangat-sangat sengit dan juga menarik teman-teman. Kita kembali di dalam posisi ini dipilih tentunya dengan gajah ke C5, maka berlanjut G6 saat ini. Pertukaran terjadi, benteng ke G8. Maka B3 berlanjut, benteng memukul pion menawarkan benteng. Benteng ke F1 menolak, benteng ke G2 langsung juga mengancam pion ke depan. Pion memukul pion saat ini, pertukaran terjadi. Gajah ke D1 mengancam pion. Tanpa takut di sini benteng ke H2 fokus juga menawarkan ke depan. Gajah memukul pion A4 skak. Raja ke C7. Raja ke B3 menghindar ada tempo skak. Maka benteng memukul pion. Benteng ke B1 menolak pertukaran. Dan E3 saat ini mempromosikan pion, maka gajah ke B5 menghentikan pion promosi, tetap E2. A4 masih dicoba mempromosikan pion, maka gajah ke H4. Juga kita lihat teman-teman, secara tidak langsung ke depan melepaskan benteng, mempersiapkan pion promosi, disupport oleh gajah. Maka A5 dicoba, di mana juga mempromosikan, tetapi dengan A5 tiada lagi perlindungan dari gajah, sehingga pion promosi. Benteng memukul menteri, maka benteng melakukan skak. Kita lihat mengancam juga gajah, membuka gajah juga mengancam benteng. Raja ke A4, maka benteng ke A2 skak.
Gajah menutup, maka setelah Gajah memukul benteng, di sini juga bahwa Arjun Erigeshi menyerah. Dan kita lihat teman-teman bagaimana Wesley So menghukum London System Arjun Erigeshi. Karena apa? Jelas unggul 1 perwira. Sebagai gambaran teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda apabila dilanjutkan, semisal kita ambil A6, maka di sini benteng dapat ke B2. A7 mempromosikan pion, maka Gajah memukul pion. Dan dibiarkan pion promosi, maka benteng ke B4 skak, Raja ke A5, benteng memukul Gajah skak, Gajah menutup, benteng memukul Gajah, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana partai yang terjadi, duel yang sengit terjadi antara Wesley So menghadapi Arjun Erigeshi. Dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari engine menunjukkan bahwa Arjun Erigeshi memiliki akurasi 88,2% dan Wesley So 92,9%. Luar biasa teman-teman. Dan bagi Anda yang belum menyimak bagaimana partai Magnus Carlsen menghadapi Sakia Mamedyarov, silahkan klik di kanan pojok atas. Demikianlah ulasan satu hari ini. Jika suka please like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.